Jauhkan kami dari penyakit lepra, Kuseng. Ya. kudis. Ya, ini kudis ini bahaya ini karena Kudis kurang memang disiplin. Kurang disiplin memang. Kurap juga, kurang kurang, rapi. Iya, kurang tempaknya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Farid Milenial, bersama sahabat saya Ustadz Irsyad Abdullah di channelnya juga. Wow gitu ya, Debur Indonesia. Jangan lupa like, share, and subscribe Oto. Insya Allah banyak nonton channel kami, banyak sedekah, banyak berkah. Yang penting jangan salah picah. Bagaimana maksudnya salah picit itu kan? Jangan salah pencet. Videonya nanti orang pencet. Tidak bertambah subscriber memang itu. Jadi hari ini baik-baik ya. Alhamdulillah. Ya ini tamu saya datangnya dari jauh ya. Saya yang datang dari Jawa tuan. Anggaplah saya yang datang dari jauh. Dianggap misalnya. Rumah tak ini bosku. Kita ini jadi tamu di sini ya. Oh berarti kita jadi tamu nih? Iya saya jadi kan tamu raja tuh. Oh begitu. Jadi saya memang raja di sini. Iya. Asal jangan bawa pulang kursi meja apa semua. Betul. Nanti ke bawa pulang jemaiku. Iya. Jadi hari ini saya berada di kediaman Ustadz Irsyad Abdullah Brocu. Siap, Jadi, Brocu. saya akan bertanya beberapa hal. Pertanyaan yang pertama. Iya. Jadi selama masa pandemi ini, apa itu kegiatan tak? Selama masa pandemi ini saya begini-begini aja kan dah. Pokoknya Sama nenek-nenek. Iya, sama janjian-janjian. begitu Ji. Ada lagunya. Pokoknya mama, bobo, Bobo. Ya, banyak rebahan ya. banyak rebahan. Banyak rebahan. Jadi aktivitas di luar sana habis. Banyak jadwal tercancel. Oh, tercancel. Tercancel. Weh, bahaya di. Bahaya kan dah, bahaya. Cancer. Di Kanker. Bukan. cancel kan dah, cancel. Saya kira kanker ya. Kantong kering begitu ya. Itu juga kayaknya itu mulai Mulai menipis. terasa di. Memang agak keras kehidupan memang. Di sini terasa ini kehidupan ini kan. Terasa memang. Memang keras kehidupan. Nano. Nano. Iya, manis asang-asang. Rame rasanya. Ya. Jadi mungkin karena banyak rebahan, berarti aktivitas banyak berkurang di luar sana ya. Berkurang otomatis itu kan. Iya, termasuk jarak kita jauh. Ya, memang harus jaga jarak Iya, sesuai jaga dengan jarak. himbauan. Ya. Memang kita mendengarkan himbauan kemarin itu harus jaga jarak ya. Apalagi jarak kita memang jauh. Saya marus Anda Makassar. Mungkin seperti itu ya. Bawa aja ke hand sanitizer. Ada. Oh, Ada. Baigong. Saya langsung jaminan betul. Itu membunuh nyamuk, itu sekaligus membunuh manusia. Iya mungkin. Memang harus seperti ini ya. Kurang paham lah kita. Tapi tambah luar biasa ini channel ini sudah mulai main podcast juga. Iya karena memang dari dulu saya bercita-cita untuk jadi memang. Jadi kobuser? Jurnalis begitu. Oh jadi jurnalis. Supaya bersaing dengan yang lain toh. Tapi kenapa jatuh-jatuhnya jadi penceramah kini? Saya juga tidak tahu. Salah jalur. Tapi kenapa saya yang bertanya ini? Iya kayaknya salah urat kini. Harusnya yang saya tanya mereka ini aduh. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan rebahan juga yang sangat berbahaya ya. Ya, memang banyak efek-efek yang tidak baik kalau terlalu banyak rebahan. Cuman ya kita mami kondisikan kan itu. Efek samping begitu. Efek samping, oli samping. Iya, orang di samping, tas samping semua Iya, toh. pokoknya tas samping. Pokoknya samping-sampingan. Pokoknya begitu. samping-samping saja. Iya, samping-sampingan ya. Jadi memang kalau masa rebahan ini apa-apa yang Anda lakukan ini, Brocu? Ya makanya saya pernah buat video kan di channelku itu saya himbaukan kepada seluruh brocu. Ya. Kan brocu panggilanku saya kan Ya, itu. Bronis begitu, Bronis. Bronis cucur. Iya, Bronis cucur ya. Bronis Amanda Bronis daun pandang ya. Itu pernah saya himbaukan bahwa tinggal makin dulu di rumah sesuai dengan perintah ati Allah wa ati Rasul ulul amri minkum. Ya. Taati pemimpin di antara kalian. Banyak yang bisa dilakukan di rumah. Buka Quran, mengaji, zikir, kemudian buat sesuatu yang berfaedah lah. Ya apa itu faedahnya itu kira-kira yang berfaedah? Faedahnya itu ya kita minum kopi sama-sama. Oh bukan Eda, di Mbak Eda apa? Pindah mi kan dah. Di sebelah kemarin tinggal tapi pindah mi. Oh sudah kemarin tinggal ya. Ada hubungannya juga ya yang berfaedah seperti itu. Semua. Bukan Faedah, Pak, Nur Haida. Pak Eko enggak ada ya?
Pak Eko belum pulang kan? Oh, belum pulang. Masih di kantor kini. Masih di kantor kini. Selanjutnya, harapan Anda selanjutnya. Ini sudah mau masuk bulan Ramadan. Ya. Marhaban ya Ramadan. Ya. Kira-kira memang hancur sekali ya. Perasaan memang agak Tapi sedih. saya tetap hakul yakinin Kanda bahwa Ramadan itu adalah bulan yang suci, tidak mungkin mau dikotori dengan virus-virus. Ya. Jadi tetap kita hakul yakin bahwa virus-virus yang menyebar sekarang ini, insya Allah hakul yakin akan berlalu sebelum masuknya bulan Ramadan. Akan mudik semua virusnya ya. Mudik virusnya, Kembali ke kampungnya. marhaban ya Ramadan. Ya marhaban. Bagaimana di pesantren teh ini Kanda? Kau aja pesantrenmu ini lunas cicilan. Belum pilunas kusen. Kusennya mami dia. Iya, sementara membangun ini. Nanti curhat ki masalah itu. Iya. Ya. Jadi sebelum masuk Ramadan kita betul-betul hakul yakin di. Harus hakul yakini. Tanamkan Karena memang, keyakinan lah. Ya, hak itu memang harus kuat di dalam hati. Ya, harus kuat. Batin, jiwa dan raga kita memang harus begitu. Seperti Sebenarnya kita punya tenaga dalam itu. Kalau kita mau yakinkan toh. kalau saya bukan tenaga dalam kan panas dalam. Panas dalam. Panas dalam. Bill Adam Sari. Tenaga dalam. Manusia itu sebenarnya punya tenaga dalam masing-masing. Iya. Kan waktu buang air besar kan. Tenaga dalam dipakai itu. Makanya dalam WC itu keluar semua tenaga dalam. Iya. Makanya itu kalau keseimbangan tenaga dalam tidak digunakan. Buang air kecil dan buang air besar tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ya, makanya kalau buang air kecil tenaga dalamnya itu tipis. Tipis yang dikeluarkan. Kalau buang air besar. Memang keras kita tenaga dalamnya itu. Itu keras gitu. Makanya itu harus memang hati-hati. Tapi ada leto-letonya sedikit. Memang itu kayak improvisasi. Oh, improvisasi. Kalau dalam lagu itu kayaknya ada improvnya itu. Memang beda-beda semua. Kan mulai dari hal yang tersebut tadi itu memang ada perbedaan antara kita dengan yang lainnya. Iya. Nah, makanya betul. memang ada keyakinan yang harus kuat. Ya. Harus hakul yakin, harus keyakinan ya, harus lebih kuat lah. Ada ayat-ayatnya itu, Ustaz. Begini kan dah. Kan pembelajarannya begini. 13 tahun kurang lebih Nabi mengasah keyakinan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau dikaitkan dengan virus COVID-19 ini atau yang biasa kita sebut corona. Iya, corona. Corona sih. Iya, corona bukan congormu. Bukan, corona. Jadi dikaitkan dengan ini ya alladzina idza asabatuhum musibah. Jadi ini musibah, ujian, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kita akan diuji dengan sedikit rasa takut dan corona ini memang sedikit menakutkan bagi manusia. Iya, saya juga takut. Takut juga. Meleton ya. Jadi enggak apa-apa jadi kalau tercancel acara tak? Tidak apa-apa ya. Aku sengaja memang. Kemarin ada acara aku. Di Singapura. Cancel ki. Karena anda ada panggil ki. Kau tidak nonton. Mungkin seperti itu dongak-dongak mantong gitu ya Allah ya karim. Iya. Ya memang harus memang ada ketakutannya. Iya, memang kita diuji oleh Allah dengan sedikit rasa takut. Ya, Minal dari khauf. ketakutan. Dari ketakutan. Walju lapar. Cuman yang mesti kita garis bawahi karena Allah cuman uji kita dengan sedikit rasa takut. Wah, baru sedikit ini. Ya, baru sedikit Belum ini dan tiba sudah ini. luar biasa kita rasa ini. Iya. Makanya kembali kita harus hakul yakin saja. Hakul yakin. Serahkan kembali kepada Allah karena Allah sebaik-baik Maha Penyembuh. Betul. Ishfi wa anta syafi ya. Tidak ada penyembuh selain daripada penyembuh ya Allah. Dengar gitu nah? Ya. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua. Jadi selama masa rebahan, zikir apa yang paling ampuh menurut Brocu ini? Kalau saya zikir yang paling ampuh, yang pertama jelas kita ambil zikir dari 99 Asmaul Husna. Ya. Kita copot satu-satu yang mana enak kita rasa untuk kita ucapkan, maka itu yang kita ucapkan. Ya kan. Jadi, banyak juga orang zikir ketika terkena musibah Allah. Banyak. Allah. Dan ada juga yang sering membaca doa-doa khusus untuk virus ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ini jauhkan kami dari penyakit lepra, pusing. Kudis. Ini kudis ini bahaya ini karena kurang disiplin. Kurang disiplin memang. Kurap juga, kurang rapi. Kurang tempaknya itu. Kurang tempaknya. Jadi kudis kurap ini banyak didapat di pesantren kan? Iya memang.
Karena itu baju tidak tahu siapa yang pakai. Iya, makanya itu banyak main gitar. Kalau mau tidur banyak main gitar. Iya, main gitar tuh. Ah, memang makanya itu banyak gitaris anak-anak santri ya. Banyak. Banyak gitaris, Banyak. tapi tanpa bernada, tak bernada dia. Iya, nadanya nanti kalau sudah keluar merah-merahnya sedikit baru baru keluar nadanya. Iya, baru keluar nadanya. Jadi sekedar info, Bro Cu, beliau ini kalau saya di pesantren Mangkoso. Iya. Di Betul. Atau Baru ku tahu ini. Coba kemarin ku tahu kiri, ya Allah ya Karim. habis mendidik rekaman di sana nih. Habis. Jadi yang tadi itu yang saya sampaikan bahwa kan sebelum waktu kena musibah dia bilang Allah. Yeah. Allah. Pas selesai musibah mol. Gitu. Ini namanya tobat Nah, sudah tai ada? ayam. Oh. Jadi Chicken dead. ya chicken dead. Mati jangan. Mati jangan. Iya, bahasanya anak-anak itu Iya, begitu. anak geol ya. Jadi begitulah. Memang kadang manusia ini dikasih ujian baru mau tobat. Memang. Dikasih Aku lihat ujian. begitu. Memang begitu kan dah. Patotuai. Iya. Patotuai ini. Patotuai. Nak kasih jadi memain ini. Iya. Marah-marah itu bilang, kenapa dilarang sembahyang Jumat? Iya. Gimana kok kemarin? Waktu Iya. selalu sembahyang orang tidak pernah kau datang. Makanya jago tongi jawabannya. Ustaz, saya ini kasihan kerja kak. Iya. Saya ini lembur tiap hari. Iya. Maka hari Jumat tonji itu waktu untuk sembahyang berjamaah. Wih hebat. Nah. Marah-marah. Bagus itu kan nak satu Tapi kali masalahnya satu minggu. salah marah-marah. Hari Kamis datang marah-marah. Oh itu salah. Baru sholat Jumat kira dikasih pindah hari Sabtu. Iya baru. Harusnya itu marah-marah kok dari Jumat. Allah Akbar. Ini banyak yang menuntut. Kenapa harus dibatasi orang sholat Jumat? Kenapa Ya. masjid harus ditutup? Nanti begitu selesai corona, sholat Jumat dia tidur di rumah. Iya, Ini banyak jadi masalah memang. Ini Karena memang jadi- jadi masalah. Masalahnya di situ memang banyak sekali. makanya baru malas pergi pegadaian. Iya. Padahal mengatasi masalah tambah masalah. Iya tambah masalah. Iya. Suami yang istri yang teratasi masalahnya, suami yang tambah Iya, masalahnya. tambah masalahnya ya makanya. Jamin disebutkan kita. Nanti live streaming istri juga lihat mas sama anak. Biar mi. Heeh. Tapi saya lihat video itu yang cover Aisyah deh. Oh iya. Aisyah. Luar biasa. Tapi Iya, lebih biasa bagus suaranya mantan pacar tak? Oh iya, tidak bagus. Bagus suara aku. Kan lebih banyak viewersnya itu. Tidak, belum pernah kalah kak. Cemburu kok kurasa. Lanjut ya. Iya. Jadi memang itu doa ya, satu doa. Ya, Satu doa doa. itu makanya adhoni astajib lakum, berdoalah Ya. kata Allah, maka aku akan ijabah doamu. Ya, betul. Masalahnya banyak orang yang yakin tapi malas berdoa. Bagaimana ceritanya ini? Ya ini sama saja halnya kalau ada orang begitu sama halnya dengan tidur-tidurnya mau dapat uang. Oh begitu di Upahnu. punau ya. Punau pak. Tidur-tidur dapat uang, ada tuyul nu. Ada tuh ya. Kan tuyul sekarang miskin tuh mi. Itu mi. Tidak ada yang pakai popo. Tidak Naik barang-barang. mahal ki popo ke Setengah sekarang. mati, tidak ada penghasilan. Beda juga kan dan pakai beda itu tuyul Karena sekarang. yang mau nak curi juga miskin tuh. Miskin tuyul Habis. kah, iya. Tapi bagaimana kita ini kan deh? Saya berpikir begini. Pernah saya dengar pernyataan dokter di YouTube. Ya. Maunya di masa-masa seperti ini harusnya semua orang kaya itu saatnya sekarang mereka berbagi. Iya betul. Kalau saya kan itu karena ini kan disuruh orang stay di rumah, stay at home, tinggal di rumah. Kadang kita kudon tidak di cancel jadwal ke contoh Ya, ini contoh. Tidak ada pemasukan. Tidak ada toh. pemasukan. Jadi memang saatnya sekarang orang-orang kaya ini harus mendonasikan sedikit hartanya. Kalau saya begitu kan dah. Begitu ya. Pemikiranku kayak kita ini harus sebenarnya kita donasikan harta. Sama juga kita tuh. Harus juga donasikan ya. Iya. Kenapa kembali itu barang? Nah, makanya ini hasilnya nanti nih Google AdSense ini dibagikan mami. Ya harus dibagikan itu. harus mami Karena kan dibagikan. kita sudah menghasilkan YouTube. Ya harus. Makanya keluarkanlah sebagian. Wa ma mulai faqatu min syai'in fa yukhlifu. makanya Apa yang mulai ini kau hari berikan di jalan ini Allah, Allah akan beri ganti lebih. Allah akan mengganti lebih Ya, dan betul. dan Allah akan menggandakan itu. Weh, terganda memang. Iya, memang harus jadi ini mic kita simpan di sini sebagai bentuk Ada sedekah. yang biasanya ke bawah. Yang headset tuh sama anunya tuh clip onnya. Ada ji. Tidak, yang ini bagus. Bisa jadi kan? klip-klip sini pakai peniti.
Ya. Karena kan Nabi jangan engkau berbagi kalau barang itu Ya. kau saja sendiri tidak suka. Betul. Ini Bagus. kan kita suka Ini ini kan. juga HP kamera dipakai. Bagus berbagi juga. Makanya bagus tuh kalau dibagi tuh. Oh begitu kan? Iya. Tas potong tamu pes sebentar. Bisa. Tas satu tamu mic tuh. Jadi memang masa-masa seperti ini, masa-masa tersulit memang adalah hal yang menakutkan bagi Ya, kita. betul. Tapi kalau menurut saya lebih takutnya kita adalah Allah. Ya. Cuman sedikit agak diarahkan lah. Ya, darah. Jangan lebih besar takutnya sama corona Ya. ketimbang sama Allah. Ya betul. Nah itu Ini kan tadi terjadi. sementara kan? wabah kan bita'uni Ya betul. bi'ardi wa antu fala tadkhulu biha. Fala tadkhulu. Ya. Idza sami'tum bita'uni bi'ardi, ketika engkau melihat sesuatu wabah menyebar di kampungmu, fala Ya. tadkhulu biha. Jangan kalian masuk ke dalam Masuk ke kampung dalam. itu yang terkena wabah. Ya. Jadi memang kita dilarang masuk ke sana. Dilarang masuk. Makanya ini jangki juga sosok berani nah. Ya. Jangki Karena ada sosok orang berani. mati gara-gara corona, Ya. COVID-19 ya, bahasa gaulnya begitu. COVID-19. Akhirnya kita datang juga di situ, beranikan diri, hanya Allah pelindungku ya. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Iya. Pas kena kan harus mentoki juga jaga-jaga toh. Iya betul. Tidak ada itu. Saya tidak takut sama corona. Saya cuma takut sama Allah. Allah pasti lindungi saya. Masuki saja itu kampung yang terkena corona. Masuki mi. Nak kena tongko. Kena toh mati. Toh Mati. mati dongo-dongo. Sebentar Allah lagi nusalahkan. Kenapa Allah kasih ke ujian seperti ini? Kenapa Allah kasih ke cobaan? Nah komentom boye baso. Iya. Ya betul. Makanya Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Betul. Kita diberikan ujian ini tidak di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Memang luar biasa itu kehendak. Luar biasa. Dan selanjutnya harus memang begitu. Iya. Tapi yang saya mau tanya ini, yang pertanyaan ketiga ini, selama masa pandemi ini terjadi, perjalanan kita kan keluar sana mulai tertutup, Ya. akses kita mulai tertutup, Ya. semua mulai kosong, Ya. pekerjaan di sekolah juga mulai down dan lain Ya. sebagainya. Aktivitas di luar sudah semua. Keluhan-keluhan yang ada di dalam rumah tangga ini ada tidak? Nah ini yang banyak tersebar yang viral-viral ini, meme yang viral-viral ini kan Dato. Ya, Jadi memang kantor kosong, masjid kosong, kantong ya, kosong, kantong kosong. ya dompet kosong, ATM kosong. Memang, jadi populasi kecelakaan memang menurun ini semenjak ada corona ini. Jarang terjadi kecelakaan di jalan. Ya. Cuma pertengkaran dalam rumah tangga itu yang lebih banyak sekarang. Ya, ibu-ibu juga jarang tuh mikir luar. Jarang nih. Karena banyak kecelakaan memang dari dia gitu faktornya. Weser kiri belok kanan guys. Baru nggak bisa dikalah, dia lah yang kuasa dengan segala ucapannya. Bagaimana cara tak hadapi? Begini masalahnya kalau Ibu-ibu ya weser kiri belok kanan. susah memang dikalahkan perempuan. Perempuan kedua mulu. Nah, satu kepalaan ada bahaya. Bagaimana cara tak hadapi? Kira-kira kalau kita naik mobil di belakangnya ini, dia weser kiri. Jaga jarak saja, social distancing dilakukan. Social distancing. Iya harus menton dijaga jarak, bahaya. Jaga jarak. Iya, weser kiri belok kanan. Biasa tidak ada tanda-tanda langsung belok. Langsung belok. Iya, bikin kayak bangka-bangka. Ya kalau ditabrak kita yang ganti rugi. Iya, pasti dia menang. Iya, Nada pasti kalahnya. dia Kau menang. manton salah laki-laki. Di mana nu simpan matanu? Nu lihat lihat belok kanan pasti weser kanan kan? Bilang tidak weser kiri. Ada di simku. Lulus dia naik kendaraan. Iya. Dikasih tunjuk itu boy, motor tak weser kiri. Mm. Baru tadi belok kanan jatuh motor tak jelas-jelas weser kiri. Iya. Masih nyala weser kiri. Nah, apa Nabila? Kau manton salah. Tadi itu weser kanan kak. Begitu tabrak tak bangka kak. Tak weser kiri tanganku. Yang susah dikalahkan memang. Makanya banyak saja diam. Tidak bisa main dilawan di kanan. Iya, Banyak bisa pelurunya melawan. nih. Iya. Makanya itu saya begitu mami. Ya Allah, aku sayang istriku. Tapi kayaknya tidak nak sayang kak. Selalu karena moro-moroi. Kalau memang nu sayang ya Allah ambil saja. Allah akbar, mungkin doa yang paling pantas seperti itu Wih, ya. direkam kini kan dah. Tidak apa-apa ya. Nah baca nanti Curhatan cerita. hati seorang istri ya. Jadi selama ini kegiatan-kegiatan itu habis pudar semua ya. Iya. Tapi memang kita harus menjaga-jaga. Jadi Iya. apa tanggapan Anda selama ini masa-masa social distance ini? Apa bahasa yang akan kita lontarkan kepada jamaah yang ada di rumah, masyarakat yang ada di rumah? Iya, kan sudah jelas Allah katakan wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi jadikan sabar dan salat itu sebagai penopang dalam kehidupan. Betul. Makanya di saat-saat seperti ini, satu,
kita harus lebih bersabar lagi Ya. menghadapi musibah ini, ujian ini, dan mudah-mudahan insya Allah dengan kesabaran kita, dengan kualitas kesabaran kita, Allah cepat-cepat akan mengangkat virus corona ini, mengusir virus corona ini dari Indonesia. Ya, Yang kedua COVID-19 ya. COVID-19 iya. Bahasa gaulnya. Agak tak lipat-lipat ke lidahku kalau bahasa Inggris kan. Bukan warkop, Bukan warung kopi. Tapi COVID-19 ya. Jadi yang kedua saya ingin sampaikan bahwa dengan adanya stay at home atau tinggal di rumah, kita lebih bisa menyadari dan berpikir secara sehat bahwa oh begini paling kehidupan kalau tidak ada pekerjaan. Iya, kita merasakan bagaikan berada di dalam buih. Ya, tapi tidak berlaku untuk kita itu nah. Iya, iya, iya. Karena banyak di deposito tak. Ya. Iya. Mulai itu mikir krisis ini, mulai krisis. Mulai mikir krisis juga. Terasa sekali. Bahaya itu kalau patokan saya patokanku Ustaz kaji Ustaz Farid. Kalau dia sudah mulai goyang berarti saya juga sudah saya lebih-lebih. Iya. Jadi memang itu yang dirasakan ya. Ya. Betul-betul ujian ini sangat mengajarkan kita sesuatu hal bahwa bagaimana nantinya ketika kita sendiri tak ada lagi aktivitas, tak ada lagi kerja-kerja sosial, tak ada lagi teman-teman di sekitar. Sama kalau kita berada dalam kubur, tertimbun di bawah tanah, ditekan oleh tanah. Ukurannya juga sama dengan ukuran tubuh. Ya betul-betul dibalok-baloki sama mungkar tidak ada nakir. genset di bawah, tidak ada lampu neon, tidak ada AC, tidak ada HP. Setengah mati ya. Memang hidup tanpa HP juga bingung kita ya. Jadi tidak ada tomi AC, pengap, panas, luar biasa ya. Berhadapan tom bagi sama balok-balok na mungkar nakir. Iya, pokoknya banyak pertanyaan. Setengah mati di jalan saja ditanya-tanya sama Pak Polisi, mana SIM STNK. Bingungnya luar biasa bagaimana kalau dalam kubur. Tapi bagaimana pengalaman itu ditilang kita? Kemarin salah tilang itu kasih. Salah tilang. Ditilang gitu. Salah tilang, makanya bilang minta maaf Ustaz, salah tilang kayak itu nih. Saya kira di mobilnya sama tuh ternyata beda. Oh beda. Iya, tahu. Jadi kembali surat-suratnya ini. Datanya na boka. Wah, aman. Makanya bilang, aku tahu kalau kita Ustaz Farid milenial. Iya tahu. Bangga aku tinggi leherku setinggi 2 tiang bambu ya Allah ya Karim. Siapa sih yang tidak kenal Farid milenial? Betul. Namanya Gurta itu. Gurta Farid aja jadi. Iya. Nama aku cuma saya memang bajakan memang ini. Telur pica ya. Telur pica ya. Tahambur. Iya, tahambur. Jadi selama stay at home, aktivitas kita sudah rasakan. Tapi ada baiknya ya. Ada baik. Ada pembelajaran yang sangat besar. Banyak. Ternyata selama ini kita kurang menyentuh anak kita sendiri. Betul. Ya. Betul. Ternyata anak kita di rumah ini kita kurang sentuhan. Iya. Karena saking sibuknya kita di luar. Ada mainan tak kan? Ada Mi. Muka tak masih kelihatan. Memang saya kan tua. Iya. Kalau kesekira Tommy muka paling gagah. Debur Indonesia ini. Ya. Jadi kita baru rasakan seperti itu ya. Iya. Memang jadi itu hikmahnya juga kan. Jadi mereka yang terlalu sibuk mencari duniawi, mencari harta. Memang tujuannya untuk menghidupi keluarganya, tapi di satu sisi dia sangat jarang bersentuhan dengan keluarganya, terkhusus anak dan istrinya. Anak istri. Termasuk kayak kita ini tuh jadwal di Makassar, rumah di Maros. Orang tua, ya. Orang tua jarang kita juga bicara. Betul. Mendengarkan. Jadi Bro Cow, ini Ustaz Farid termasuk salah satu orang yang buat kaya tol. Ya tol. naik turun terus. Tiap hari dia lewat tol. Tapi di Palang nih sekarang, Maros Makassar sudah di Palang. Ini kenapa bisa kita tembus? Ada kartu tol. Pakai kartu tol ini. Tapi bagaimana kalau habis ki? Habis isi di ATM. Isi di ATM sekarang. Canggih sekarang apa? Asar Tamanggung. Iya. Yang aku sebut itu bukan channel lain. Nanti naik dia daripada kita. Tapi kapan lagi terakhir kini? Iya, banyak sekali penonton. Tidak mau bagi-bagi. Iya. Tapi banyak anak buahnya dia banyak nak. Banyak krunya dia. Sama di kru ini banyak juga. Ada bajunya, ada rompina. Masa? Iya. Maunya kita juga bikin tuh seragam ini. Nanti seragam rompi orange. Pasukan berani mati. Paling terdepan. Kayak saya prosedurku sekarang mulai rancang-rancang baju seragam. Ini prosedur. Produser. Oh produser. Oh saya kira prosedur.
Ya lucu-lucu sekarang terkadang tak balik-balik ya apa-apa. Kaki di kepala, balik-balik, kepala di kaki. Pengaruh kurang pemasukan. kurang pemasukan. Makanya muncul itu imajinasi kalau tidak ada pertanyaan yang mungkar nakir, ale ale ale. Wah. Betul. Ya. Karena memang di dalam kubur tidak ada pertanyaan seperti itu. Tidak ada pertanyaan ale ale nih. Tidak ada ale-ale. Tapi memang sulitnya sekarang ini masa-masa stay at home. Yang pertama, hubungan kita ke orang lain ini terbatas, guys. Terbatas, betul. Ya. Terkadang mau ditelepon lewat WA, labus ki kotana. Habis kuotanya. Ya. Ditelepon lewat HP, tidak aktif ki HP na. Makanya isi kayak itu kuota. Tidak nak jual ki mantong HP na. Tidak ada mantong kasihan. Kenapa bisa nak jual HP-nya? Tidak ada mi pemasukan. Tidak pemasuk. Baru tagihan kiri kanan. Sudah mi disampaikan bahwa tagihan ini akan ditiadakan selama setahun. Datang tongi menagi. Masih tetap datang menagih? Iya, batu-batu pakai baru malaki. Halo, tagihan tak pak? Bisa kah datang hari ini? Tak aku ki datang. Datang maki. Jangan pale pak. Ulangi memang batu-batu nanti. Memang BPJS punya batu itu. Kalau prudensial agak bagus ki sedikit. BPJS yang kelas paling bawah lagi. Kalau kelas atas. Oh gitu. Oh itu pejabat punya itu kayaknya. Kalau BPJS koro-koroan 7 bulan menunggak. Ada tuh gitu yang begini batu-batu kan. Terinfeksi virus ini. Harus manton dilapisi dulu kembali. Ada itu yang begini batu. Ada itu. Itu koruptor. Kode. Koruptor. Nah kode itu Jatah. Ya Jatah. Iya. Tapi kalau begini berarti itu orang berak. mau cebok. Orang mau menakir kehidupannya di dalam. Ya. Berarti sudah mau dikeluarkan semua tenaga dalamnya itu. Di situ perbedaan. Keluar tenaga dalamnya di situ. Makanya selama stay at home ini memang harus dipelajari nih. Sisi kehidupan di dalam rumah yang pernah hilang. Kebersamaan keluarga. Betul. Yang masa kesendirian ini yang perlu dipahami. Oh, begini rupanya. Betul. Kalau nanti kita semenjak muda ini masih banyak aktivitas di luar. Setelah tua tidak ada betulnya aktivitas. Tidak ada, betul. Satu persatu kawan sudah hilang. Ditelepon, di mana koner? Tidak bisa kak dulu keluar. Iya. Masuk angin ya. Iya. Nah bilang mamanya jangan dulu keluar. Selalu harus jaga jarak. Begitu pokoknya habis ki anggota iya. Warung kopi satu persatu donggol ulunna. Tambah sakit kepalanya. Tapi masih bisa ini kan take away. Bungkus. Ya, masih bisa dibungkus. Masalahnya bungkus sama Tom ya habis. Jadi bungkus di warkop gondrong sampai di Maros dingin Tom. Tidak panas mi. Nah itu mi anak kopi kalau panas. Panas Iya. Tapi tadi kulihat bukan kopi diminum kan dah? Gambir. Gambir nih. Stasiun Gambir nih. Kenapa pesan gambir ini tadi? Untuk menjauhkan dari penyakit-penyakit. Oh begitu nih. Berarti banyak penyakit ini juga. Kecuali penyakit sakit kepala. Kenapa bisa? Gara-gara tagihan. Ya lagi tagihan. Tapi kan ada aja batu-batu na BPJS tadi. Iya biar ki batu-batu kalau tagihan dari napotong-mentong dari awal. Setengah mati. Saya kira itulah saya sampaikan. Saya kira Presiden sudah mengumumkan begini. Tidak. Saya tidak dengar ki, Ustaz didengar ki, tapi saya tidak. Jadi bingung kak juga. Jadi kasihan juga ini yang kena PHP seperti itu toh. Lah saya bilang kan datang main di rumah kebetulan dari Cina ini. Iya dari Wuhan toh. Tidak ada malak-malak itu. Gratis ki juga tiket ke sana. Gratis ki. Jadi selama stay at home ini apa-apa yang bisa didapatkan ini sudah mulai muncul ya. Ya muncul sudah mulai muncul satu persatu. Isi dapur sudah mulai habis. Iya. Semuanya sudah mulai terasa banget. Ada orang menyumbang juga gula, menyumbang kopi, menyumbang minyak, satu renten ji. Satu kali pakai. Tidak cukup 1 bulan. Iya. Jadi mungkin mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa ini? Ya. Sebagai kesimpulan. Saya cuma ingin berpesan bahwa mari tetap kita indahkan himbauan umarok kita, tetap kita indahkan penjelasan dari fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya. Bahwa siapa lagi yang kita mau dengar kalau bukan ulama-ulama kita. Betul. Siapa lagi yang kita mau dengar kalau bukan pemimpin-pemimpin kita. Maka tadi saya katakan wasta'inu bis sabri was shalah, jadikan sabar dan salat sebagai penopang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan
apa yang kita alami ini cepat berlalu, cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan dengan benar-benar fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kina, ini pesanku. Saya mau berpesan begini. Lagi-lagi saya harus ulangi ini kata-kataku. Jam ki berhenti ki timbun masker. Ya. Ini yang banyak ini kan. Betul. Timbun masker, timbun hand sanitizer. Bagi kayak itu kodong. Jangan kita timbun ki. Kabiar lagi ditimbun itu masker kah, disimpan itu hand sanitizer kah, tidak nak kasih kenyanja ki. Ya. Jadi tidak bisa tuh jadi makan kan Betul, datang. tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan. Jadi dibawa ke kuburan juga. tidak dibawa ke kuburan. Jadi bagi kami saja. Masuk ki juga di kubur. Karena kira tidak tanya ki mana hand sanitizer mau bawa Joko. Mana maskermu? Pakai dulu maskermu. Iya. Tidak, jadi jangan ya. Buat teman-teman juga yang lain, saya berharap lebih sabar lagi untuk tetap tinggal di rumah. Ya. Tidak lama lagi virus ini akan berlalu begitu saja karena yakin Allah Maha Penyembuh. Betul. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi satu kesimpulan. Mari kita sama-sama bantu pemerintah, bantu saya kodong. Polisi, pemerintah kita, semua tokoh masyarakat, mari satukan kalimat kita. Memutus mata rantai virus ini, COVID-19 ini dengan cara seperti itu. Jangan kita dulu kumpul-kumpul. Tidak ada jagoan di antara kita. Yang jago hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rewa. Tidak ada rewa. Kesombongan yang kita pelihara ini, kesombongan itu hanya milik Allah. Tidak ada satupun hambanya Allah yang mampu sombong di hadapan Allah sendiri. Tidak ada. Betul. Bahkan bagaimana hebatnya seorang Namruz yang memiliki pasukan yang sangat hebat, membuang baginda Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah api yang membara. Tapi Allah membunuhnya dengan pasukan yang sangat kecil. Ya. Lalat. Ya. Maka itu sebuah menjadi pelajaran yang hebat. Ya. Bagaimana hebatnya mereka yang mengatakan ketika pertemuan itu di PBB bahwa dia tidak akan pernah terkalahkan bersama dengan pasukan militernya. Ya. Tapi hanya pasukan yang kecil yang membongkar mereka, yang mengobrak-abrik sampai mereka tidak mampu lagi apa-apa. Mantap. Jadi itu sebuah pelajaran yang sangat besar. Siap. Jangan ada bilang katakan kita hebat, bahwa kenapa masjid ditinggalkan saat ini, kenapa ini sudah himbauan pemerintah. Adapun kesalahan ataupun dosa bukan tanggungan kita, Ya. tapi tanggungan yang memberikan himbauan itu. Himbauan. Betul. Tentunya Majelis Ulama Islam Indonesia ini tidak asal-asalan memberikan himbauan. Pemerintah juga tidak asal-asalan. Mereka berpikir keras, mereka bermusyawarah. Jadi kita kalau yang mau mengeluarkan statement-statement yang berbeda, mari kita sama-sama satukan visi misi, kita putus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini. Betul. Mungkin itu saja. Siap, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.